3 kiai paling sakti di tanah Jawa, salah satunya bisa semburkan api. Yang pertama, Kiai Maksum atau Gus Maksum. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum, merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa. Dengan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi, Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar berkat kepiawaiannya dalam mengaji kitab kuning sekaligus juga ahli dalam seni bela diri atau silat. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Menurut referensi dari sebuah buku antologi sejarah, istilah, Amalia, Uswa NU, karya Sulaiman Fadli dan Muhammad Subhan, Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Karena itulah, di masa dewasanya beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya dan tidak makan nasi semakin membuat kesaktiannya dikenal hebat. Konon, saking saktinya sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin, dan lain sebagainya. Namun kini Gus Maksum sudah tiada, beliau meninggal di Kanigoro pada tanggal 12 Januari tahun 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga, sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo. Hingga kini, Gus Maksum dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Yang kedua, Kiai Abbas Buntet. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengobarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil, yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau tanggal 25 Oktober tahun 1800 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Semasa mudanya, Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah di tanah Jawa, yaitu di Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Dia juga belajar ke Mekah dan kembali bersama-sama dengan Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya dan Kiai Wahab Hasbullah Jombang. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet, ajaran kiai paling sakti di tanah Jawa, yaitu Kiai Abbas. Dengan mengajarkan ilmu kanuragan itu maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Yang ketiga, Kiai Amin. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Amin. Beliau adalah Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa langsung dari Allah. Beliau tak hanya mahir dalam ilmu agama, namun juga sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan silat. Beliau belajar dari ayahnya sendiri, yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Mekah kala itu. Kiai Amin lahir pada hari Jumat, 24 Zulhijjah 1300 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Bait, dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Amin juga dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa, sang pendekar yang menguasai ilmu bela diri dan kanuragan. Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin, dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim laskar ke Surabaya. Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan. Bagi warga Nahdiyin, Kiai Amin dikenal sangat legendaris. Konon, dalam perang di Surabaya itu dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur. Bahkan, beliau juga dikabarkan tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali. Luar biasa. Itulah karomah yang diberikan Allah pada sang Kiai NU satu ini, Kiai paling sakti di tanah Jawa.